Halo, Assalamualaikum. Kami dari kelas 4C SDN Cempaka Putih 02 Tangerang Selatan akan mempelajari tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kerajaan pertama adalah Kerajaan Mataram Islam. Yuk disimak. Perkenalkan, nama saya Adis. Perkenalkan, nama saya Nur. Perkenalkan, nama saya Guntur. Kita akan menjelaskan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berkuasa antara abad ke-16 hingga abad ke-18. Pendiri Kerajaan Mataram Islam adalah Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Masa kekuasaan Kerajaan Mataram Islam berakhir pada 1755 Masehi setelah didatangi Perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Perjanjian Giyanti yang disepakati bersama VOC. Berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Sejarah Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Ki Ageng Pemanahan membantu Raja Pajang Sultan Hadiwijaya mengalahkan Arya Panasang dari Jepang. Atas jasa Ki Ageng Pemanahan dianugerahi wilayah tanah di hutan Mentau sekarang Kota Gede, Yogyakarta. 3. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam. Masjid Kota Gede terletak di sebelah selatan kawasan Pasar Kota Gede, Yogyakarta. Meski tidak diketahui secara pasti waktu pembangunannya, tetapi Masjid Kota Gede diberikan sudah ada sejak berdirinya Kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Ki Ageng Mataram. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Kuno. Mari ikuti. Perkenalkan, nama saya Ibrahim. Kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri di bumi Mataram yang terletak di dekat Yogyakarta sejak abad ke-8 hingga menuju ke-11. Kerajaan ini sering berpindah sehingga berpengaruh juga pada nama kerajaan ketika berdiri di Mataram sempat dinamakan Medang Bumi Mataram. Total saat itu kerajaan ini berpindah-pindah sebanyak 7 kali hingga sampai ke Jawa Timur di abad ke-10. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ketiga yaitu Kerajaan Kediri. Saya Putri, nama saya Janda, nama saya Nesya. Kita akan menjelaskan sejarah dan peninggalan Kerajaan Kediri. Sejarah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri disebut juga dengan Kerajaan Panjalu. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan besar yang berdiri pada abad ke-12 antara tahun 1042 sampai 1222 Masehi. Kerajaan ini adalah sebuah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur. Kerajaan ini adalah hasil pembelahan dan juga didirikan oleh Airlangga. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Isyana dan berpusat di Dahanapura. Adalah nama kota kuno di masa lalu yang sekarang menjadi bagian dari kota Kediri. Raja-raja Kerajaan Kediri. Sri Samawarwijaya 1042, Sri Jayawarsa 1100,
1104. Sri Baweswara 1117. Sri Jayabaya 1135. Sri Sarweswara 1159. Sri Aryaswara 1171. Sri Gandra 1181. Peninggalan Kerajaan Kediri. Candi Penata Prasasti Sirah Keting berisi pemberian hadiah pada rakyat oleh Raja Jayawarsa. Candi Panatran. Candi Panatran yang ada di Kabupaten Blitar, Jawa Timur adalah satu dari sekian peninggalan Kerajaan Kediri. Candi Prasasti Jari karya Sastra. Kitab Mudaka karangan Ibu Tarapung. Kitab ini mengajarkan bahwa hendaknya martabat seseorang bahkan karena keturunannya melainkan tergantung dengan tingkah lakunya. Kitab Karasnayana karangan Ibu Tanakum. Kitab ini berisikan tentang pernikahan Dewa Krishna dan Dewi Krumini. Kitab Bharatayudha, salah satu karya sastra yang terkenal di Kerajaan Kediri adalah Kitab Bharatayudha yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Penuluh pada zaman kekuasaan Raja Jayabaya. Prasasti Kamulan. Keberhasilan Kerajaan Kediri pada masa pemerintahan Raja Kertajaya yang mengalahkan musuh di Kapupaten. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Perlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatar. Kesultanan Islam pertama di Indonesia. Awal berdirinya Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak. Pendiri Kesultanan Perlak berasal dari kelompok dakwah asal Mekah, Arab Saudi yang datang ke daerah Perlak pada 506 Hijrah. Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Shah merupakan raja pertama atau sultan pertama yang memerintahkan di Kesultanan Perlak. Beliau menjabat sebagai raja pada sekitar tahun 864 Masehi. Mata uang Perlak. Mata uang Perlak terdiri dari 3 jenis yang emas, dirham Perlak kumpang, dan tembang atau kuning. Stempel kerajaan. Stempel kerajaan Perlak bertulis huruf Arab dengan kalimat I. Masih dirham kerajaan negara Bandas sana 512 yang artinya adalah kerajaan Perlak. Makam Raja Benoa. Makam Raja Benoa terletak di tepi sungai Terebulan dan pada batu nisannya ada tulisan huruf Arab. Nisan tersebut dibuat sekitar abad ke-4 atau 11 Masehi. Silsilah Kerajaan Perlak. 1. Sultan Abdul Aziz. 2. Sultan Abu Rahim.
III Sultan Abbas Shah. Selanjutnya kita memasuki Kerajaan Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desya. Perkenalkan, nama saya Kami di sini akan menjelaskan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia yang berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari kenegaraan Raja terakhir Singasari. Peninggalan Kerajaan Majapahit: Prasasti Canggu, Prasasti Kedungdung, Prasasti Karangbogem, Prasasti Biluk 1 1366 Masehi, Biluluk 2 1393 Masehi, Biluluk 3 1395 Masehi, Prasasti Wurung 1289 Masehi, Prasasti Sukamata 1296 Masehi, dan Prasasti Balawi 1305 Masehi. Prasasti Prapancasapura, Candi Baru, Prasasti Katiden 1392 Masehi, Candi Tikus, Candi Waring Lawang, Candi Gapura Bajang Ratu, Candi Jabu. Raja-raja Majapahit: Raden Wijaya 1293 sampai 1390 Masehi, Srijaya Negara 1309 sampai 1328 Masehi, Tribulan Tungga Dewi 1302 sampai 1350 Masehi, Hayawuruk 1350 sampai 1389 Masehi. Berikutnya, Kerajaan Tarumanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membaca peninggalan sejarah Kerajaan Tarumanegara. 1. Prestasi Ciaruteun. Prestasi Ciaruteun merupakan peninggalan Kerajaan Tarumanegara yang terletak di Kampung Muara, Desa Ciaruteun Hilir, Kecamatan Cibulang, Kabupaten Bogor. Prestasi ini ditandai dengan bentuk tapak kaki Raja Purnawarman dan huruf Pallawa berbahasa Sanskerta. 2. Prestasi Pasir Koleangkok. Peninggalan Kerajaan Tarumanegara berikutnya yakni Prestasi Pasir Koleangkok. Prestasi ini terletak di Kampung Pasir Gintung, RT 02 atau RW 04, Desa Parakancang, Kecamatan Nanggung. Melansir dari laman resmi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Prestasi Kebon Kopi, Prestasi Murah Cinta. Selanjutnya, Kerajaan Samudra Pasai. Yuk kita bahas bersama-sama.
Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Neurosime pada tahun 1267 Masehi. Nisan Sultan Malik Ashari. Dua buah nisan pada makam Sultan Malik Ashari memiliki bentuk serentak pipih sempal bersayap. Dengan bagian puncak terdapat mahkota 2 tingkat. Dirham. Pada zaman dahulu, dirham tidak menggunakan kertas karena itu dirham yang ada di Kerajaan Samudra Pasai dibuat dari 70% emas murni, 18 karat tanpa campuran kimia kertas dengan diameter 10 dengan 0,6 gram setiap koinnya. Cakradona adalah sebuah lonceng yang bisa dikatakan keramat. Cakradona merupakan lonceng yang berupa mahkota besi berbentuk stupa buatan Cina tahun 1409 Masehi. Cakradona memiliki ukuran tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Selanjutnya, Kerajaan Kutai. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hasya. Aku Chandra. Aku akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kerajaan Kutai terjadi pada masa pemerintahan Mulawarman. Keruntuhan Kerajaan Kutai terjadi pada masa kepemimpinan Maharaja Dharma Setia. Penyebab keruntuhan Kerajaan Kutai ini adalah tewasnya Maharaja Dharma Setia dalam peperangan melawan Aji Pangeran Sinom Panji yang merupakan Raja Kerajaan Kutai Kartanegara yang berdiri di Kutai lama pada abad ke-13. Peninggalan Kutai, Prasasti-Yupa, keramik Tiongkok kuno, Tang Sultan, Kemal Gajah Suprawoto, Ketopong Sultan, pura-pura emas, meriam, kalung uncang, pedang Sultan, Prasasti-Yupa, singgasana Sultan, kalung ciwa, ketopang Sultan, keris bukit Kang, kura-kura emas. Kerajaan terakhir yang akan kita bahas yaitu Kerajaan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Olivia. Nama saya Muhammad Imam Fadli. 1. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Ligor. Prasasti Palas Pesma. Prasasti Bujang Langit. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Tenggala Batu. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Talang Towo. Prasasti Liden. Prasasti Karang Birahi. Nah, sekian pemaparan demonstrasi tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia yang telah disampaikan oleh anak-anak kelas 4C SDN Cempaka Putih 02 Tangerang Selatan. Semoga kita dapat bertemu dengan materi-materi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.